الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Langsung saja saya akan membacakan pemenang-pemenang daripada perlombaan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك،
sambil menunggu acara dimulai, kita akan berselawat terlebih dahulu. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita salawat sekali lagi. Tawassalna mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah ilaihi salimillah wa min hamdi wa min ummah min ahlil badri ya Allah. Satu lagi lebih keras. Salatu ala yasin. Salatullah salamullah ala yasin. Alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika. محمد يا طيبة دين صفا لرسول الله محبا بإرادة سكر ضروي وجوار الحبيب محمد. السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, jangan dimulai dulu. Ini orangnya banyak, tapi suaranya nggak ada. Ya misliya ya, kita ulang sekali lagi. Kalau memang nggak ada suaranya, nggak usah kita buka acaranya. Jadi harus lebih semangat yang kedua kalinya. Walaupun rahmat Allah turun, semangat harus tetap tinggi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara
peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, sekaligus peresmian menara, lapangan parkir, dan pendopo Masjid Ittihadul Ikhwan. Tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. SMA, MBA, PhD. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Ahmad Azroi Hasibuan SPDI. Yang terhormat Camat Medan Amplas. Yang terhormat Ketua BKM Masjid Ittihadul Ikhwan Ayahanda Dr. Andus Haji Muhammad Yasin Sidabutar MSI. Yang terhormat Ketua STM Masjid Ittihadul Ikhwan Bapak Yasrul Huda. Yang terhormat kaum perwiritan, Ketua Perwiritan Kaum Ibu Jalan Selamat Ibunda Hajah Hamidah. Yang terhormat Ketua Ikatan Persaudaraan Hajjah Al-Munawwarah Ibunda Hajjah Nilam Cahaya Hasibuan MPD. Yang terhormat Kepala Lingkungan 2 Sitirejo 3 Bapak Zahari Hidayat. Yang terhormat Ketua Kepala Lingkungan 12 Sitirejo 2 Bapak Fahri Husaini Abdul SH. Yang terhormat Ketua BKM di sekitaran Kecamatan Medan Amplas. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan sekalian. Kue serabi baru dibeli, porsi banyak habis sendiri. Sebelum acara kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Khairu Amalia. Dan saya Budi Gunawan. Memetik mangga gunakan galah, galahnya panjang tentunya kuat. Mari kita lapaskan basmalah, semoga acara berjalan dengan hikmat. Hadirin wal hadirat, tamu undangan sekalian, mari kita buka acara peringatan Maulid malam hari ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet. Cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is surround us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
warahmatullahi wabarakatuh. Siregar, waktu dan tempat dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili yang terhormat Lurah Sidoarjo 3, Kecamatan Medan Amplas, yang terhormat Ketua BKM Masjid Ittihadul Ikhwan, Ayahanda Dr. Andus Haji Muhammad Yasin Sidabutar MSI. Yang terhormat Ketua STM, kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membacakan berita acara perlombaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana sudah diadakan pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2022 yang lalu. Waktu jam 9 pagi sampai dengan jam 14 WIB. Tempat di Masjid Ittihadul Ikhwan yang kita cintai ini. Jadi acara perlombaan ini telah dilaksanakan. Saya akan membacakan rinciannya. Yang pertama adalah perlombaan senandung Al-Quran. Senandung Al-Quran ini jumlah pesertanya 19 peserta. Dan yang mendaftar ulang 16 peserta. Untuk senandung Al-Quran dewasa dan bapak-bapak ibu-ibu itu pesertanya 11 peserta. Dan yang mendaftar ulang 10 peserta. Untuk Sirah Nabawiyah anak-anak itu pesertanya 11 dan yang mendaftar ulang 8 peserta. Untuk Sirah Nabawiyah remaja itu yang jumlah pesertanya 5 peserta dan yang mendaftar ulang 4 peserta. Untuk lomba adzan itu pesertanya 35 dan yang mendaftar ulang 25 peserta. Jadi total peserta yang mendaftar yang ikut berlomba yaitu berjumlah 63 peserta. Jadi pengumumannya nantinya akan kita adakan di akhir acara. Untuk itu kepada seluruh peserta yang berhadir pada kesempatan kali ini, jangan dulu pulang. Mari kita sama-sama saksikan pengumuman perlombaan yang sudah kita adakan pada Ahad 23 Oktober 2022. Jadi perlombaan ini dinilai oleh Dewan Juri yang ditanggung-jawabi oleh Al-Ustadz yang terhormat yang kami muliakan, Ustadz Amaron Silitongah SPD, dan anggota Dewan Juri Muhammad Kusyairi Batubara SPD, dan Dewan Juri yang kedua Dodi Sulaiman Nasution, yang selanjutnya Muhammad Hakim Nazli Batubara. Jadi demikianlah berita acara kegiatan perlombaan ini dibuat dan insya Allah dapat kami bertanggungjawabkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang mana sudah mensudikan diri untuk berhadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara yang kita adakan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai panitia mohon maaf jikalau ada kesalahan perbuatan yang mungkin tidak layak dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, jika dirimu ternoda, dunia hanya naungan.
semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tak bosan-bosan mari kita panjatkan puji dan syukur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah kita harapkan syafaatnya. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Buya Amiruddin, dan yang saya hormati Ketua BKM, dan yang saya hormati panitia pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan yang saya hormati para undangan, Bapak Ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya kami pemerintah Kecamatan Medan Amplas sangat mendukung dengan acara kegiatan ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya acara ini dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat menyambung antara tali silaturahmi di antara kita sesama umat Islam ini. Mungkin saya tidak bisa banyak lebar, belum juga kegiatan banyak yang harus diikuti juga. Jadi mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya pada malam hari ini kita bisa diberikannya kesehatan, tambahan waktu dalam iman Islam yang kita idam-idamkan selama ini. Kami atas nama BKM Masjid Ittihadul Ikhwan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran BKM maupun panitia dalam rangka menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya muliakan Kolom Buya Profesor Dr. Amiruddin, Pak Camat atau yang mewakili, dan seluruh mungkin dari PKM Kecamatan Medan Amplas maupun yang ada undangan lainnya, dan yang saya banggakan seluruh undangan dan adik-adik anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah mungkin doa-doa kita selama ini, mudah-mudahan ada rencana kami lagi Buya untuk membuat rumah Al-Quran. Rencana mungkin di belakang kalau nanti izin dari Allah Subhanahu wa taala akan kita laksanakan. Itu mungkin dari rencana BKN selanjutnya. Tetapi mungkin Buya, tahun 2007 sampai sekarang Buya, sudah banyak rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang dulu berjuang untuk bangun Masjid sudah tiada, ada alat mahal. Semoga mungkin jerih payah beliau, mereka itu dapat diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak panjang lebar, mungkin kalau Buya mungkin ada acara selanjutnya, maka saya tidak panjang lebar lagi. Pada malam hari ini mungkin secara simbolis kita akan meresmikan pendopo ini dalam parkir ini sekaligus menara. Mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inna fatahna laka fatham mubina. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Summa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sebagai rasul kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107 ini dengan jelas memberitahukan kepada kita, pertama, ada manusia terbaik yang diutus Allah untuk menjadi penuntun pembimbing dalam kehidupan kita, yang nanti kita akan kembali kepada Allah. Karena memang sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang terlanjur ayat ini kalau diperdengarkan apalagi dari menara waktu subuh pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nanti yang terbayang, yang terpikirkan adalah orang meninggal. Padahal ayat ini surah Al-Baqarah ayat 156, rute perjalanan kita dari Allah kembali kepada Allah. Darinya itu gak kita pikirkan, kembalinya itu yang kita takutkan. Bapak Ibu yang sudah sebaya dengan saya, masih berumur 70,3 tahun, darinya itu dengan kembalinya lebih jauh mana? Dari itu kan startnya kita hitung, kembali kan finishnya. Kira-kira dari start dengan ke finish sudah lebih jauh mana? Oh, nggak ada yang sebaya dengan saya ya.
Hah? Startnya sudah jauh, finishnya belum tentu. Enak aja kau. Itu keluarga Perez yang dapat Guinness Book, hadiah dari Guinness Book dari Pulau Kanari. Abang paling tuanya 113 umurnya. Adiknya yang nomor 9, adiknya yang nomor 12 itu usianya 90 tahun. Sekarang masih sehat walafiat. Kok kau bilang pula finish aku udah dekat? Insya Allah masih jauh. Tapi 2 Jumat yang lalu, abang daripada menantu saya, umurnya baru 42, hanya kepleset di kamar mandi Jumat pagi 2 Jumat lalu. Anaknya 2, paling besar baru SMP, yang nomor 2 SD. Kepleset, kemudian tidak sadar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalian yang muda-mudanya hati-hatilah, jangan banyak kali makan kue. Kenapa? Nanti koknya gitu aja takut. Jadi itu adalah rute perjalanan kita dari Allah kembali kepada Allah. Kalau begitu kita sedang di mana? Ya sedang dalam persiapan untuk kembali kepada Allah dalam perjalanan, yang perjalanan itu ada penuntunnya. Yang perjalanan itu ada pembimbingnya. Yang dalam perjalanan itu kita ada guide-nya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika grup nasyid kita melantunkan syair yang kedua, luar biasa. Itu cuplikan dari hadis yang berbunyi artinya, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah dalam satu hadis, ruhku hadir. Gak usah mikir kayak mana caranya ruh hadir. Karena Bapak Ibu, kita yang punya ruh saja pun gak tahu kita ruh kita di mana. Betul? Siapa yang masih punya ruh? Kan tinggal saya sendiri sama Pak Yasin. Karena kita tidak tahu, tapi kalau masih berada di sini dan masih bisa bernapas, insya Allah masih punya ruh. Coba tarik napas dulu semua. Tahan. Lepaskan. Dari atas. Tarik napas. Ingat siapa yang ngasih napas. Lepaskan. Itulah dzikir nafas. Kalau orang sudah mempelajari ini kemudian tahu maknanya, itu bisa digunakan untuk apa saja. Untuk menyanyi, membaca Quran, pidato, itu bisa. Tarik nafas, tahan. Untuk jadi perenang, bisa. Untuk jadi petinju, bisa. Karena kekuatan itu pada nafas. Orang kalau masih bernapas, insya Allah masih hidup. Itu maka jangan dibuang-buang napas kita. Sering kita baca iklan, si Polan meninggal jam 17:34, mengembuskan napas yang terakhir. Sudah tahu napasnya sedikit, dihembuskan ya, habis ya. Aturannya ditahan gitu kan. Tapi kita bisa ngomong gitu karena nggak ngalamin. Ini yang pertama, konten daripada surah Al-Anbiya ayat 107. Allah memberikan kepada kita Nabi dan Rasul, manusia terbaik, pilihan Allah, utusan Allah. Jangan main-main dengan utusan Allah. Malam ini Pak Camat mengutus Bapak Kepala Kesra, Pak Suherman. Beliau utusan pemerintah dari Kecamatan Medan Amplas. Maka itu kita minta sambutan dan arahannya, kita minta waktunya. Karena kita tanpa ada pemerintah, tidak ada yang mengatur kehidupan kita, terutama secara administrasi. Apalagi utusan Allah.
Yang kedua, ayat 107 surah Al-Anbiya ini memberitahukan kepada kita kedatangan Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat. Apa arti rahmat itu? Keberuntungan, kesenangan, kebaikan, kemanfaatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku, kalau berdagang beruntung, senang apa enggak? 5 orang yang senang. Kalau Bapak Ibu berdagang ada untung, senang atau tidak? Senang. Rahmat itu keberuntungan. Keberuntungan kita sebagai manusia dijadikan Allah khalifah dan hambanya di muka bumi ini. Sebagai khalifah Allah kita dibolehkan mengelola alam ini. Maka Allah tundukkan alam ini kepada kita supaya memberi manfaat kepada kita. Kita itu artinya manusia. Manusia itu sekarang ada 8 miliar di muka bumi ini. 2 miliar beragama Islam. Dan alhamdulillah 1,2 miliar ada di Asia, 800 juta ada di Asia Tenggara, dan 200 juta lebih ada di Indonesia. Dan hampir 17 juta ada di Sumatera Utara, dan kurang lebih 3 juta ada di Medan, dan di Kecamatan Medan Amplas Pak Sherman ada kurang lebih bilang sajalah berapa penduduk di Kecamatan Medan Amplas ini, Pak? 35.000. Iya, bilang sajalah 90% daripada itu. Itulah umat yang mendapat rahmat dengan datangnya ajaran Islam. Jadi agama Islam itu sendiri adalah rahmat. Karena dengan ajaran Islam itu kita mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menciptakan kita dan menciptakan alam ini? Kan aneh kalau ada anak yang tidak tahu dia siapa mak dan ayahnya. Itu di kampung kami namanya anak berukutul. Anak apa namanya, Bu? Ya, kalau di Medan anak jelebau. Tidak tahu dia mak ayahnya, tidak kenal dia mak ayahnya. Apalagi tidak kenal dia siapa Allah yang menciptakan dirinya. Maka Rasul mengajarkan kepada kita awal sekali di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Al-Quran menyebut dan mencatat ada 4 kejahilan yang sangat menonjol. 1, dalam kurung hukmul jahiliyah, kebiadaban di bidang hukum. 2, dhonnal jahiliyah, kebiadaban di bidang akidah, ketuhanan, keimanan. Mereka tidak beriman kepada Allah yang besar. 3, hamiyatal jahiliyah, kebiadaban di bidang akhlak. Dan yang 4 adalah tabarrujal jahiliyah, yaitu kebiadaban di bidang ekonomi. Siapa kuat dia menang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di tengah keadaan seperti itulah Nabi Muhammad SAW lahir. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Isnin. Emaknya Siti Aminah, ayahnya Abdullah. Dalam riwayat di kitab Al-Bardani, malam itu cahaya terang di kamar Siti Aminah. Dan hadir 2 wanita suci, Asiyah dan Maryam. Menurut ilmu kedokteran, kalau ruangan itu terang benderang, apalagi pada proses melahirkan, ini berarti ada operasi. Maka itulah ulama sepakat Nabi Muhammad ini tidak keluar dari jalur di mana najis keluar, tapi dia keluar dari abdomen atas karena sesar. Sehingga dengan demikian sudah menjadi tanda bahwa anak ini mulia. Ibunya wafat, ulangi, ayahnya wafat, dia menjadi yatim. Ibunya wafat, dia menjadi yatim piatu. Tetapi dia tidak terpengaruh kepada lingkungan yang penuh dengan kebiadaban atau jahiliyah. Kenapa itu? Rasul bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik saya, maka adab saya, akhlak saya baik. Karena dia adalah manusia prototipe, contoh, maka Allah langsung yang membentuknya. Lalu manusia-manusia berikutnya, terutama kita umatnya,
Kalau ingin seperti dia, ikuti ajarannya. Muhammad adalah nabiku, Muhammad adalah teladanku. Ini tema luar biasa. Tepuk tangan untuk yang membuat temanya. Kenapa? Di zaman milenial ini banyak orang tidak tahu siapa yang harus diidolakannya. Kadang-kadang dia mengidolakan selebriti. Boleh, tidak salah. Kalau selebriti itu juga punya misi dakwah, punya misi untuk menyampaikan syiar Islam. Contohnya Abang Anda Haji Raden Haji Roma Irama. Kalau sudah tiada baru, kenapa nggak ternyanyikan itu tadi? Oh, tapi sudah ada yang mirip-mirip dari itu kan? Apa itu? Bila Israel datang, jasad terbujur di, maka itulah insyaAllah wahai manusia. Itu tadi kan? Nah, kan lebih enak saya sedikit nyanyinya. Banyakan mereka karena mereka juara. Saya juara tahun 71 di Deli Serdang, tingkat remaja. Saya tahun 71 sudah macam kalian ini. Alhamdulillah. Kok sampai ke situ gara-gara waktu itu. Begitulah Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan yang bersifat wahyu. Wahyu itu kemudian dijabarkan Rasulullah dalam bentuk ucapan, perbuatan, tindakan, perkataan, pikiran, dan kebijakan. Itulah yang mau kita tiru. Adik saya Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi'i Antonio MEC menulis 2 ensiklopedi, masing-masing 9 buku, ulangi, masing-masing 9 putar hukum Allah. Dia adalah Nabi dan Rasul utusan Allah, qadi, dan dia juga adalah pemimpin perang. Coba bapak-bapak, ibu-ibu belikan buku itu untuk anak-anak kita supaya mereka tahu Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah sukses. Kenapa? Memimpin kambing pun dia bisa, apalagi memimpin manusia. Karena kambing itu hewan. Buktinya apa Bu ya? Sudah ditulis di halaman kebun Pak Dolah, lembu dilarang masuk, kambing dilarang masuk. Tapi ternyata masuk juga. Kenapa? Si Paidi yang mengangon ditanya Pak Dolah, Paidi kenapa masuk lembu sama kambing itu? Ya Pak Haji kan menulis lembu dilarang masuk. Ya kenapa masuk dia? Lembu nggak pandai baca. Coba Bapak tulis Paidi tukang ngangon tak boleh masuk, pasti aku tidak masuk. Lembuku nggak masuk. Pandai kali kau Paidi, kata Pak Dolah ini. Lalu dimakannya lah rumput-rumput di halaman kebun Pak Dolah itu, kenyang. Begitulah lembu dan kambing itu besar. Lalu oleh panitia kurban masjid Ittihadul Ikhwan dibeli untuk kurban. Padahal lembu dan kambing tadi makan rumput tidak minta izin, menjadi darah daging yang gemuk. Lalu kita potong, kita makan, nyam 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 nyam. Apa hukumnya itu? Terserah kalian itu. Aku mau minum dulu. Apa hukumnya itu? Halal atau haram? Oh, ada yang bilang halal, haram. Yang betul yang bilang nggak tahu itu. Kenapa? Itu masalah fikih tapi berkaitan dengan tasawuf. Apa? Dia makan rumput di pekarangan Pak Dolah, tidak minta izin, bolak-balik pula minta makan rumput di situ. Sudah ditulis lembu dan kambing dilarang masuk. Kan tidak minta izin dia. Berarti yang dimakannya itu halal. Kenapa? Lembu, kambing tidak tunduk kepada hukum syariat. Dia hukumnya adalah sunnatullah, insting. Kalau lapar dia makan. Tidak perlu diajari ini kebun Pak Dolah, kau minta izin Pak Dolah, minta izin ya. Emang ada lembu yang pandai ngomong? Maka halal. Tapi manusia
tunduk kepada syariat Allah. Di samping sunnatullah, hukum Allah. Buktinya apa? Tadi Pak Yasin cerita, sejak 2007 Bu ya, kita udah kenal dan kita berdoa di sini. Waktu itu hadir Datuk Sri Samsul Arifin, betul Pak? Doa kita supaya masjid ini besar, lebar, makmur. Alhamdulillah, masyarakat di sini lewat Pak Haji Muhammad Yasin, Bu Haja Hamidah, Bu Nazmi dan jamaah masih ingat sama saya. Maka diundang saya malam ini. Banyak juga kadang-kadang masjid Pak yang sudah doakan udah jadi, karena dilihat rambut kita udah putih, karena tidak muda lagi, dan ini hukum alam. Udah tuanya Buya itu, nggak kuat dia ceramah, nanti minta kursi duduk dia. Kalau duduk kan saya lebih sopan. Kenapa? Kalian duduk, aku berdiri, enak aja kalau suruh-suruh aku berdiri. Kalau sama-sama duduk kan enak kan? Duduk sama rendah, tegak sama kebas. Oleh karena itu terima kasih kepada panitia. Kita dituntun untuk mengenal Allah. Kita dibimbing untuk mengenal Allah. Pada zaman itu orang tidak percaya kepada Allah. Orang percaya kepada Tuhan yang nampak. Berhala-berhala yang bergantungan dengan top berhala itu adalah Lata, Manata, Uzza, Hubbal, Manat. Kata Nabi dibimbing Allah, La ilaha illallah. Itu bukan Tuhan, itu jangan kau sembah kecuali Allah. Dia tidak punya kawan untuk mengatakan aku ini nabi, kan repot, bukan ada tim kampanyenya. Tapi alhamdulillah Siti Khadijah percaya, Abu Bakar percaya, Ali bin Abi Thalib percaya. Mereka itulah yang menjadi as-sabiqun al-awwalun. Beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Berkembang, akhirnya masyarakat mengenal siapa Tuhannya. La ilaha illallah. Sampailah kepada kita di Indonesia ini. 90% penduduk Indonesia beriman kepada Allah. Kemudian dengan bimbingan Rasulullah kita mengerti beribadah. Kalau sudah kenal Allah, tentu kita merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah. Bukankah Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku, semua apa yang ada pada kita ini milik Allah? Betul? Kadang-kadang orang kan lupa ketika dia memiliki ilmu, lalu lulus dalam ujian menjadi ASN atau PNS, punya kedudukan. Kalau kembali kepada ilmu hakikat, bukankah engkau menuntut ilmu itu ketika berjalan kaki waktu SD? Kaki yang kau pakai itu adalah ciptaan Allah. Memang sepatu dibelikan mamamu, tapi kaki diberikan oleh Allah. Emang bisa pakai sepatu kalau nggak ada kaki? Di mana ada orang pakai sepatu nggak pakai kaki? Pakai sepatu nggak ada kakinya? Ada dalam film. Siapa? Hantu. Kuntilanak, apalagi siap-siap hujan begini, malam Jumat Kliwon pula kan, semalam ada orang gantung diri di sana tuh. Awak pulang malam, nampak dia pakai sepatu tapi kakinya nggak ada. Al-Malik, dia pencipta dan pengatur, penjaga, perawat, Rabbi, dan dia penguasa, Malik, dan dia yang wajib diibadahi. Ilah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Selamat Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adikku yang tinggal, selamat saya yang pulang. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sepeninggal saya, kalau saya tidak ikut, anggap saja aku tetap ada di sisimu. Ya.
nunggu saya. Kasihan mereka nggak pulang kalau saya nggak datang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji akan menampilkan visualisasi puisi yang berjudul Fitrah yang dibawakan oleh Fitri Nadila dan Sakratul Maut yang dibawakan oleh Mukfi Putra Prakama. Sutradara Bapak Hadirat, pengarah pemain Daniel Junaidi Daulay, pimpinan produksi Haja Nilang Cahaya Hasibuan, penasihat produksi. Bantu mereka
itu? Bukan, masalahnya gini, abang music tadi bisik, pocongnya disawer kami udah 2 kali naik kok nggak ada. Kamu pasti bisa jadi diri sendiri. Terima kasih. Mohon izin untuk adik pocong tadi. Subhanallah. Setelah kami pulang dari sini, mohon izin keselamatan. Insya Allah mudah-mudahan kami selamat sampai tempat tujuan. Dan alhamdulillah kami sendiri seperti yang dibilang sama Buya, alhamdulillah untuk perwakilan Kota Medan, kami bersama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia juara 1 untuk nasib Sumatera Utara, bahkan sampai juga di Pulau Jawa. Dan alhamdulillah insya Allah siar dan syair Islam di Music Nasib akan terus kami siarkan. Dan alhamdulillah tentu kami sangat bersyukur sekali karena pada kesempatan hari ini tidak bosan-bosannya untuk Bapak dan Ibu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita, juga nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih tetap bertahan di tempat ini. Selawat dan salam mari kita sampaikan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepadanya dan selalu melaksanakan segala ajaran sunnahnya, insyaallah di yaumil akhir kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ayahanda sebagai ketua BKM, yaitu ayahanda Haji Muhammad Yasin Sidabutar MSI. Yang saya hormati ibunda Haji Nilam Cahaya Sibuan, dan yang saya hormati para orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja saya akan membacakan pemenang-pemenang daripada perlombaan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022.
Yang pertama, pemenang lomba berkisah Sirah Nabawiyah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat anak-anak. Juara 3. Total nilai 348. NPB 03 atas nama Amirah Maghfirah. Nomor NPB 12 atas nama Muhammad Jaki Al-Azka. Kepada nama-nama pemenang dipersilakan untuk naik ke atas. Dengan jumlah nilai 364. Dengan nomor NPB 22 atas nama Fitri Nadila Marpaun. Dengan nomor NPB 01 atas nama Cahaya Hikmah. Jumlah nilai 366 atas nama Eka Priyanto. 28 atas nama Prusna. 64 dengan nomor NPB 04 atas nama Bintang Putra Yusuf. Suci syafaati kami di hari nanti ya Rasulullah.